Inggris ketiga yang berbahagia Regita Wulandari yang hari ini akan melakukan ujian skripsi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara yang baik ini ya. Salam beriring salam juga tidak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, marilah sama-sama kita mulai kegiatan ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan hasil penelitian dengan judul Strategi Guru dalam Mempertahankan Disiplin Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung kepada Saudari Regita Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elvarina Hemar, MPD, selaku moderator dan pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Tubagus Alih Rahmat Pujakusuma, MPD, selaku penguji satu saya. Bapak Wardani MPD, yang saya hormati Bapak Wardani MPD selaku penguji dua saya. Yang saya hormati Ibu Firma Andrian MPD selaku sekretaris saya. Selanjutnya saya akan memaparkan isi dari skripsi saya. Judul Strategi Guru dalam Mempertahankan Disiplin Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Latar belakang masalah adanya virus COVID-19, pemerintah membuat peraturan dan larangan bagi setiap masyarakat untuk tidak berkerumunan. Oleh karena itu, sekolah menerapkan sistem pembelajaran daring yang dipimpin oleh guru. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan alat media berbasis internet. Seluruh sekolah melakukan pembelajaran daring, membuat siswa merasa bosan dan terjadi penurunan disiplin belajar. Namun berbeda yang dialami di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung, walaupun menggunakan pembelajaran daring, siswa dan siswinya tidak mengalami penurunan disiplin belajar yang sangat signifikan. Dibuktikan dengan siswanya mengumpulkan dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar walaupun proses pembelajaran daring. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana disiplin belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung dan apa saja strategi guru dalam pembelajaran disiplin belajar siswa dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana disiplin belajar siswa pada pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung? Yang kedua, apa saja strategi guru IPS dalam mempertahankan disiplin belajar siswa pada pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung? Penelitian relevan yang pertama ada dari Anissa Barokah, mahasiswa dari Yayan Metro, dengan judul penelitian Pengaruh Disiplin Belajar Peserta Didik terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak di MTS Radiul Mutakwin, Desa Sukaraja, Nuban, Lampung Timur, tahun pembelajaran 2016 sampai tahun 2017. Yang kedua dari Cindy Dwi Adrianti, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, Malang, dengan judul penelitian Strategi Guru IPS dalam Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ampel Dadi. Yang ketiga, Arum Juwita Nuraini, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul penelitian Disiplin Belajar Siswa kelas 5 SD Negeri 1 Parangtritis. Landasan teori ada belajar dan pembelajaran, disiplin belajar, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, modal pembelajaran, ilmu pengetahuan sosial, dan pembelajaran daring. Metodologi penelitian, pertama ada jenis dan sifat penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan ex post facto. Sumber data, yang pertama ada sumber data primer, kepala sekolah, guru IPS, wali murid kelas 5. Sumber data sekunder, ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MIN 2 Bandar Lampung, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan dua triangulasi, diantaranya triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan Miles and Kuberman yang ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian membahas
profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung, visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung, struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung, dan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Deskripsi hasil penelitian yang pertama, disiplin belajar siswa pada pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada siswa kelas 5 yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas 5A dan 5B. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung sudah baik. Berdasarkan indikator disiplin belajar pada saat proses pembelajaran daring, siswa selalu absen tepat waktu, siswa rajin dalam mengumpulkan dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif baik di grup WhatsApp maupun Zoom meeting. Selanjutnya ada strategi guru dalam mempertahankan disiplin belajar siswa pada pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Guru IPS di Min 2 Bandar Lampung memiliki strategi dalam mempertahankan disiplin belajar siswa pada saat pembelajaran daring. Di antaranya, pertama, guru memberikan motivasi kepada siswa, kedua, guru memberi keteladanan, ketiga, guru membentuk pembiasaan yang baik kepada siswa, yang keempat, memberi dukungan. Pembahasan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti deskripsikan, maka dapat dipahami bahwa disiplin belajar siswa pada pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung sudah baik. Pada penelitian ini menggunakan indikator disiplin belajar menurut Nur Aini sesuai dengan keadaan siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu siswa selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, jujur dalam mengerjakan tugas, mempunyai semangat tinggi untuk terus belajar. Strategi yang digunakan oleh guru Min 2 Bandar Lampung sesuai dengan pendapat Nur Saili mengatakan bahwa dalam membentuk karakter disiplin belajar siswa, yaitu dengan menggunakan metode bersifat pengarahan, pembiasaan, keteladanan, penguatan, dan dukungan. Sampaikan aja kesimpulannya. Harus baca dari kita. Kesimpulannya, siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung sudah baik. Dibuktikan dengan siswa tepat waktu dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, jujur dalam mengerjakan tugas, dan strategi guru dalam mempertahankan disiplin belajar siswa ada yang pertama, motivasi yang diberikan oleh guru ke siswa, keteladanan yang diberikan oleh guru, pembiasaan hal-hal yang baik pada siswa, dan pemberian hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada saudari Regita Wulandari yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya memasuki tahap review dan juga uji KM deskripsi yang dalam hal ini akan diawali oleh uji satu terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andi Rahman dari MPD. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Bapak Rahman MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala yang saya hormati tim ujian skripsi pada kesempatan ini Bapak Rina Hemmer MPD selaku koordinator, Pak War dari MPD selaku penguji 2, Bu Vilma Andrian MPD selaku sekretaris. Oke, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ujian skripsi untuk mahasiswa atas nama Regita NPM 1821 080021. Oke, kita sehat ya? Sehat. Ucap ya Regita. Oke, sebelum saya uji, saya ucapkan selamat untuk Regita dan ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain untuk sudah menyelesaikan skripsinya. Dan ternyata menikah itu bukan hambatan untuk lulus. Ini kalau perempuan kan nothing tulus ya, nothing tulus itu dia berada dalam lingkup tanggung jawab. Dia tidak berkewajiban mutlak untuk mencari nafkah gitu ya.
Dia tetap bisa mengejar pendidikannya, tapi tetap dengan melaksanakan kodratnya. Ya. Dan kita membuktikan itu. Jadi teman-teman yang lain daripada seringan bonceng sana bonceng sini tidak jelas, terus menimbulkan fitnah, apalagi sampai ke hal-hal yang dilarang oleh agama, cuma kalau bisa ini. Dan di kuliah ini beda dengan SMA atau SMP atau SD. Kuliah ini boleh menikah sambil tetap melanjutkan studi, sangat boleh. Dan saya yakin orang-orang yang sudah menikah itu diberikan rezeki tersendiri, rezeki kemudahan atas penyelesaian studinya, rezeki kemudahan untuk mencukupi kebutuhan dapurnya, rezeki kemudahan untuk menjalankan kehidupannya di masyarakat, di keluarga dan segala macamnya. Dan jawab masalahnya. Ya, jadi jangan takut untuk menikah. Ya, itu hal yang pertama. Kita membuktikan itu. Bahkan teman-teman yang lain yang belum menikah belum selesai, ini yang sudah menikah malah kok selesai duluan. Artinya semua mitos itu terpatahkan. Kalau sudah menikah itu nanti tidak lulusnya lama, akan ngurusi keluarga. Dan saya apresiasi terhadap kita perjuangan luar biasa. Ya. LDR untuk long distance relationship. Berapa kali itu? Ya, LDR jangan lama-lama LDR, jangan lama-lama. Selesai ini ikutlah suami, karena ridhomu ada di suami. Aku merinding. Ikut suami. Mana dia pergi kamu harus ikut. LDR itu tidak enak, tidak nyaman. Ya. Akan muncul banyak prasangka praduga ketika terus berpacaran seperti ini. Saya mengalami. Oke, Revita Wulandari, strategi guru dalam mempertahankan disiplin belajar. Mempertahankan ya ini ya, kita yang mempertahankan. Sebelumnya sudah disiplin ya? Sudah disiplin. Kalau berbicara masalah mempertahankan, ini kan harus ada apa ya? Ada baseline-nya. Disiplin yang sebelumnya bagaimana? Terus setelah kamu amati bagaimana gitu ya? Bagaimana gitu ya? Judulmu itu sebenarnya mirip ke eksperimental, tapi kamu analisis pakai kualitatif. Tidak masalah sih, tidak masalah. Penjelasannya pembahasan saya tidak bukan masalah itu. Tapi kata mempertahankan ini yang saya apa ya? Saya bingung. Ini kamu mau memunculkan pembahasan seperti apa? Karena ujung-ujungnya kamu memunculkan kalimat baik. Iya, kan kamu ya Rita, disiplin belajarnya baik. Ininya baik. Sementara kategorisasi baik nanti kan memunculkan yang tidak baik bagaimana? Yang sangat baik bagaimana? Gitu. Ini. Coba kamu jelaskan, kamu memunculkan pernyataan baik, kamu menilai bahwa disiplin belajarnya baik itu dari mana? Kita. Dilihat dari ini Pak, dari tugas siswa-siswa siapa yang dikumpulkan, terus dari absen siswa saat pembelajaran daring, terus saat proses mengikuti pembelajaran daring dari grup dan sementara kamu pakai indikator disiplin belajar. Baiknya seberapa sih? Kamu yang kategorikan baik itu bagaimana? Baik itu yang kayak tadi Pak, yang dari kita selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas yang benar, jujur dalam mengerjakan tugas. Semua mengumpulkan tugas tepat waktu. Selama proses pembelajaran daring mereka semua mengumpulkan tepat waktu. Mereka selalu absen kehadiran, tidak ada yang tidak absen kehadiran. Ada Pak, ada yang tidak, tapi hanya sedikit. Oke. Ada yang tidak, tapi sedikit. Artinya kan untuk satu kelas, kalau mereka mengumpulkan tugas tepat waktu semua, kemudian mereka absensi semua, nggak ada yang bolos dan segala macam dalam pembelajaran daring, itu berarti sangat baik. Nah, bingung nanti ketika mau mengkategorikan ini sangat baik, tidak baik, cukup baik, itu kan bingung. Maka lebih baik begini, indikator disiplin belajar ini kamu bikin skalanya 1, 2, 3, 4 ya. Tapi ini hanya untuk kualitatif ya, bukan untuk dibandingkan. Kamu bikin skalanya, mengumpulkan tugas tepat waktu segala macam, yang bikin skalanya 1, 2, 3, 4. 1 itu tidak baik, 2 itu cukup baik, 3 itu
3 itu baik, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Nah, kau bikin kategori itu, kau bikin checklist saja. Ini kan observasi. Kau bikin checklist saja. Sehingga kalau kamu memunculkan kata baik dalam pembahasan kamu di disiplin belajar ini, maka baiknya itu atau sangat baiknya itu berdasarkan penilaian observasi. Dari sekian banyak penilaian, misalnya ada 5 indikator disiplin belajar, nilainya 4 semua. Misalnya 4 semua, 4 kali 5 berarti 20. 20 bagi 5 indikator berarti 4. Jadi kamu memunculkan kata baik itu karena berdasarkan hasil observasi rata-rata indikator dalam kategori 4. Itu ya, paham maksudnya di sini? Paham enggak? Paham. Oke. Jadi kamu munculkan kalimat baik itu ada dasarnya, ada baseline-nya, ada ground-nya. Jadi kamu nggak serta-merta, saya sebagai guru kamu tanya, Pak, bagaimana pembelajaran strategi disiplin belajar di strategi pembelajaran IPS yang Bapak laksanakan? Bagaimana disiplin belajar siswanya? Saya ngomong baik terus serta-merta kamu telan, ini baik. Kamu munculkan itu baik. Kan ini triangulasi. Wawancara dari guru ngomong baik, kamu berdasarkan hasil observasi juga memunculkan baik, ya. Terus kemudian dari hasil dokumentasi juga baik, maka baik berarti benar. Kan ini triangulasi 3. Hasil wawancara, observasi, dokumentasi triangulasikan, dicocokkan. Suamimu setia apa enggak? Suami setia. Berdasarkan hasil wawancaramu, kau wawancari, Mas, kamu tuh mau lihat ibu enggak? Enggak. Hasil wawancara menyatakan dia setia. Kamu observasi. Kamu observasi bagaimana pergaulan dia dengan lawan jenisnya di lingkungan kerjanya, di lingkungan masyarakatnya, segala macam. Di WhatsApp-nya ada nomor perempuan lain yang dia pakai nama Lovely apa segala macamnya itu. Dokumentasinya bagaimana? Oh, hasil wawancara ternyata hasil observasinya baik juga, dia setia, nggak ada yang ditutup-tutupi, dia transparan dalam urusan komunikasi dengan lawan jenisnya, tetap berjaga seperti itu. 2 kriteria memenuhi untuk dia setia. Dokumentasi kamu bagaimana? Nah ini triangulasi itu seperti itu. Sering saya bilang sama teman-teman mahasiswa, Pak TP ganteng nggak? Saya wawancara kamu bilang ganteng. Kamu observasi berdasarkan kriteria ganteng itu Pak TP memenuhi syarat. Misal gitu ya. Dokumentasinya seperti itu. Dokumentasinya juga menunjukkan juga. Berarti saya memenuhi kriteria syarat berdasarkan triangulasi, saya dikatakan gitu ya. Ya gitu ya kita ya. Ini triangulasi seperti itu. Observasi itu nggak serta-merta kamu lihat, oh baik, oh ganteng, enggak, tapi harus ada baseline, harus ada groundnya, terutama di bagian tadi, di bagian observasi, ya. Harus memunculkan kata baik itu dasarnya, itu ya kita ya. 1. Nah ini. Pak, maksudnya kita buat tabel skalanya ini di sub indikator pembelajarannya atau di observasi? Disiplinnya. Di sub indikator. Observasi untuk disiplin siswa. Observasi untuk disiplin siswa. Jadi kamu menunjukkan disiplin itu berdasarkan hasil checklist kamu bikin rentan 1, 2, 3, 4. 1 itu baik, 1 itu tidak, 2 kurang, 3 baik, 4 sangat baik. Jadi kamu akan memunculkan kamu di mana ya. Jadi kamu ada dasarnya. Lihat penelitian-penelitian yang mereka disiplin belajar, mereka pasti menunjukkan rentang. Cuman indikatornya kan kamu beda, pakai indikatornya siapa ini tadi? Nuraini. Oke, itu ya. 1, 2. Saya strategi ini strategi pembelajaran ya. Iya. Sebelum saya berbicara strategi pembelajaran, apa bedanya strategi, model, metode, pendekatan? Pusing nggak? Kalau strategi kita, kalau metode itu cara yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Apa gitu? Apa itu? Strategi itu? Model. Itu metode. Metode. Kalau model itu rangkaian
dari unsur-unsur kayak pendekatan, teknik, strategi. Terus kalau strategi, cara guru yang dilakukan agar proses pembelajaran tercapai dengan tujuannya. Kasih saya contoh strategi itu, contohnya apa? Contohnya, misal gurunya di dalam kelas, guru ingin membuat siswanya aktif. Nah, guru membuat strategi bagaimana caranya siswa itu aktif dalam kelas. Sepertinya kayak menggunakan metode berbasis masalah yang bikin siswa problem based learning. PBL kamu belum bisa sampai. Problem based learning itu model, metode atau strategi? Metode. Model, Pak. Kapan dia jadi model? Kenapa kamu katakan ini model PBL? Kenapa PBL problem based learning itu kamu katakan sebagai model pembelajaran? Enggak, ini nggak ada di situ. Kamu buka juga nggak ada. Nah, saya cuma pengen kamu ngambil kata strategi ini kenapa itu ada apa? Kamu tahu nggak bedanya? Problem based learning itu model, metode atau strategi? Kenapa kamu katakan model? Talking stick, number head together. Kemudian role playing itu model, metode atau strategi? Model. Kenapa dikatakan model? Kenapa nggak metode aja? Satu, student center learning, teacher center learning itu model pendekatan strategi atau metode. Student center learning atau teacher center learning. Oke, ini dah. Ini strategi itu sudah sampai ke ranah tataran teknis di pelaksanaan guru, gitu ya. Problem based learning itu bisa menjadi model, bisa menjadi metode. Tergantung persepsinya gimana, sudut pandangnya gimana. Ketika dia sudah pada tataran langkah-langkah, tataran dia teknis, mendekati teknis dan taktik pembelajaran, dia lebih condong ke strategi. Lebih condong ke strategi. Ketika dia harus media apa yang disiapkan dan segala macamnya, dia sudah berbicara masalah medianya apa, ketika berbicara masalah langkah-langkahnya bagaimana 1, 2, 3, 4, itu sudah beranjak ke strategi. Jadi tingkatan tertinggi itu pendekatan itu wadah luasnya pendekatan, baskom gedenya. Dalam baskom itu ada namanya metode, itu baskom yang lebih kecil lagi. Pendekatan model. Di dalam model ada metode, di dalam metode ada strategi, di dalam strategi ada teknis dan taktik pembelajaran. Itu lingkarannya seperti itu. Jadi kamu harus memaparkan di sini di bab 2 terutama, kamu strateginya seperti apa? Apa yang strategi yang kamu maksud itu bagaimana? Strategi yang kamu maksud itu arahnya bagaimana gitu loh, apa yang mau dilakukan gitu loh, bukan hanya sekedar ke pemberian motivasi dan segala macamnya. Itu pemberian motivasi itu lebih ke teknis dan taktik pembelajaran. Tidak apa-apa pakai itu, tidak apa-apa, tapi wadah besarnya strateginya apa? Strateginya kamu harus munculkan sebuah pembahasan di bab 2 yang strateginya itu bagaimana sih gitu. Kan ini kualitatif. Guru menggunakan strategi apa? Strategi bukan masih umum sih, masih strategi pembelajaran gitu aja. Walaupun strategi pembelajaran itu tujuannya untuk meningkatkan motivasi, keteladanan, terakhir sama hukuman, gitu ya. Itu nggak apa-apa pakai indikator itu, tapi kamu harus munculkan strateginya apa? Oke? Kamu paham nggak? Tatapan matamu mulai kosong. Dua, tiga, terakhir ini tiga. Saya pengen tanyakan tidak ada pembahasan nanti biar monggo Pak Wardani Mas. Pembahasan dan tiga. Coba saya mau lihat yang motivasi, keteladanan, hukuman tadi.
buat ada tadi pembahasan. Nah ini ya. Cukup garing tadi ya, garing ya, sepakat kita garing ya, garing. Saya pengen tanya aja. Baik, cukup, nggak usah harus. Jadi, cara memberikan motivasi secara daring gimana? Gurunya memberi motivasi setiap proses pembelajaran, setiap ingin mulai proses pembelajaran, guru Pakai apa belajarannya ini? apa? Pakai apa? WA, WhatsApp. Kamu jelaskan sendiri pakai apa? Belajar seperti yang dipakai sama semua. Oke, terus lanjut. Gimana cara memberikan motivasi? Kalau tidak? Jadi dari hasil wawancara kita, seperti yang kayak dilakukan Ibu Yola, memberi motivasinya. Yola, nama panjangnya Yolanda ya pasti? Bukan? Yolanda namanya? Iya, benar. Ibunya memberi motivasi kepada siswanya, seperti contohnya kayak walaupun pembelajaran daring, tidak ada yang sia-sia dalam belajar. Enggak, saya tanya gimana memberikan motivasi secara daring lewat Zoom atau lewat WhatsApp. Kalau lewat WhatsApp gimana memberikan motivasinya? Cara gurunya gimana? Jadi motivasi siswa kalau WA. Pakai WA. Pesan. Contoh pesannya, contoh kayak mana? Contoh pesannya. Tanya nggak bisa. Ya, contohnya kayak bahwa belajar itu nggak ada yang sia-sia. Ibunya pasti bakal itu. Gurunya kata gitu. Iya. Gurunya kata gitu. Iya. Anak-anakku sekalian, terus semangat belajar, bahwa belajar itu tidak sia-sia. Betul? Iya. Mana itu? Ada nggak? Nggak ada. Anak SD loh dia. Anak SD kamu kasih jangan kayak gitu. Lah ya, apa gurunya ngasih jangan kayak gitu. Yang contoh lain, kalau motivasi contoh lain. Oke, belajar itu nggak akan sia-sia nak, banyak belajar terus. Oke lah, saya terima itu. Sekarang kalau pakai Zoom gimana memberikan motivasinya? Kan ini kualitatif, harus sampai detail loh ini. Kalau Zoom ya gurunya ngomong langsung Pak. Biar contoh ngomongnya. Tadi nggak sia-sia lagi gitu. Ayo kita. Saya pengen lihat aja teman. Kau udah melakukan penelitian ini nggak? Coba. Kalau pakai Zoom gimana? Contoh. Kau pernah ikut gurunya nge Zoom? Nah, tapi pas beri motivasi ada kita nggak? Ya oke. Gimana cara kamu bisa bilang itu, Rek? Ya. Kamu bisa memunculkan guru memberikan motivasi, kamu bahas ini. Berarti kan kamu harus mengikuti serangkaian ini, makanya penelitian kualitatif ini kan cenderung participation action research. Jadi kamu harus ikut gerak-gerik guru gitu loh kita. Kamu harus tahu bagaimana guru memberikan motivasi lewat WhatsApp, lewat Zoom-nya bagaimana. Sebenarnya sebagai instrumen kunci gitu ya Pak. Ya, ini instrumen kunci participation action research. Kalau kamu nggak bisa memunculkan itu lebih dokumentasimu bagaimana? Dokumentasi kamu ikut Zoom, dokumentasi WA-nya yang memberikan motivasi. Ayo. Nah, kamu banyak bener bulannya. Berat ya Pak. Kalau contoh kamu memberikan motivasi untuk suamimu bagaimana? Saya tanya. Contoh kamu WA yang memberikan motivasi untuk suamimu. Ya, kalau saya bisa hubungan kerja, semangat kerjanya semoga kerja kamu jadi paham. Wah. Kamu bilang kangen sama suamimu itu loh motivasi. Loh, asli? Iya. Istri saya bilang kangen hari ini saya pulang. Satu poin kamu kurang untuk motivasi. Ya, karena memberikan motivasi. Terus kalau kamu video call sama suamimu, misalnya kamu berikan motivasi, itu bagaimana? Ya belum nikah ya. Udah. Bayangannya jauh banget. Kamu video call sama suami kamu nggak memberikan ekspresi apapun, kamu cukup berdandan cantik, video call sama suami itu udah motivasi. Itu udah motivasi itu.
Nah ini sekarang di guru, bagaimana gurunya bagaimana gitu. Kalau gurunya sendiri misalnya belum mandi udah langsung ajar via Zoom, bawahnya daster, atasnya pakai blazer ya. Nggak kelihatan sih, tapi kan belum mandinya kelihatan. Satu. Terus yang kedua, bagaimana guru memberikan keteladanan saat pembelajaran daring ini masalahnya. Lewat WhatsApp itu bagaimana guru memberikan keteladanan? Ayo. Dari akan kita lihat dari gurunya tepat waktu dalam memulai proses pembelajaran Pak. Oke. Terus saat ada siswanya yang telat, gurunya saat Zoom sambil gurunya ini nge-WA yang siswa yang telat ini kenapa belum gabung di Zoom. Benar juga ya guru ya. Terakhir hukuman, cara memberikan hukuman secara online ini kebiye. Gimana? Punishment-nya. Kan di guru IPS ini dalam mengumpulkan tugas dalam bentuk buku kan 3 minggu sekali Pak. Nanti kalau misalnya ada siswa yang nggak mengumpulkan tugas telat, nah nanti siswa itu sudah datang ke sekolah, terus gurunya tuh nanya dulu kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Di situ siswanya kalau misalnya tidak berubah-ubah, guru memerintahkan siswanya untuk menulis 2 lembar folio kalimat sama membuang sampah di lingkungan sekolah. SD. Itu benar. Kamu tulis di? Tulis. Ya kita strategi guru. Saya rasa itu beberapa dari saya untuk ujian kenapa saya dia memang dia ini memang benar-benar demikian. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan ulang. Ini sudah bagus tapi perlu Oke, demikian dari saya. Kita ditanyakan sebelum saya kembalikan ke moderator. Cukup dari saya, Regita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Dua Gus Ali Rahman Kusuma MPD yang telah memberikan saran dan masukannya terhadap perbaikan demi kesempurnaan skripsi saudari Regita. Beberapa hal yang mungkin Ibu garis bawahi gitu ya, yaitu yang pertama, semua hal memang yang ditulis dalam skripsi ini harus ada dasarnya. Ya, kemudian juga pentingnya kategorisasi dalam indikator yang digunakan nanti bisa dikasih skala gitu ya Pak ya. Jadi semakin jelas seperti apa disiplin belajar siswa di min 2 berkelompok ini, apakah memang baik atau sangat baik atau cukup baik gitu ya, sehingga nanti jelas. Kemudian juga bedakan antara strategi, model, metode, nanti akan ada di bab 2 gitu ya, pembahasan tentang itu. Jadi kita juga harus paham betul bagaimana cara membedakannya. Kemudian juga yang penting munculkan bukti selama proses penelitian, nanti bisa dimanfaatkan. Baiklah, untuk semakin menyempurnakan lagi proses review dan uji skripsi akan disampaikan oleh Uji 2 kepada Bapak Erdani. Baik, terima kasih Ibu Fatimah Umar, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati tim ujian skripsi pada hari ini, Ibu Farina Hamar MPD selaku moderator ketua, kemudian Bapak Gus Ali Rahman Kusuma MPD selaku penguji 1, dan Ibu Firma Andrian MPD selaku sekretaris, dan yang berbahagia Ibu Regita Wulandari, selamat sampai di titik di mana sebentar lagi jika dinyatakan lulus maka akan menjadi sarjana. Dan kepada audiens yang lainnya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan tentunya kalian menjadi kebanggaan kami. Baik, sehat kita. Sehat. Tadi sudah sarapan, sempat sarapan tidak? Seperti sarapan. Masih kuat ya? Takutnya pingsan gitu kan?
Saya tidak terlalu banyak kemudian menguji Regita, dan mudah-mudahan ini bisa mengkonfirmasi apa yang sudah Regita tuliskan. Yang pertama mengenai ada pembatasan nggak mengenai permasalahan yang akan diteliti Regita ini? Ada batasannya nggak? Kita mau digantinya kita nggak nulis batasannya, tapi kita hanya untuk meneliti disiplin batu siswanya aja Pak. Alasannya kenapa tidak mencantumkan pembatasan tersebut? Kita ngikutin peraturan yang baru. Memang pedomannya nggak ada ya Pak, pembatasan masalah. Karena di sini tidak ada pembatasan masalah. Wali nggak ada, kuantitatif yang ada di buku Cek. ya. Enggak. Batasan Ada yang masalah. bawa enggak coba? Ada. Ada. Iya, Pak. Ada. Coba di situ. Kembali jelas. Karena memang tidak ada pembatasan masalah sehingga permasalahan ini tidak dibatas fokusnya kemana gitu. Jadi kemudian betul sekali bahwa penelitian kualitatif tadi yang sudah disinggung oleh Pak Bagus memang harus menggalinya itu lebih jauh gitu, tidak hanya seperti penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif ya dapat angka, skor sudah ya Pak. Tapi ini memang harus harapannya memang digali lebih jauh gitu, seperti jawaban-jawaban yang disampaikan pada hasil wawancara kita, misalnya apakah Anda sudah mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah, misalnya berwawancara dengan wali murid, jawabannya iya sudah, itu tidak digali gitu lebih jauh gitu, cukup gitu, nggak kita gali Bu, tata tertib yang biasanya apa sih gitu. Jangan-jangan orang tuanya nggak tahu gitu tata tertib di sekolah gitu, nggak digali, cuman ya sudah itu cukup. Kita terus berlanjut ke pertanyaan selanjutnya atau gimana menggalinya? Digali Pak, tapi kita nggak ada di situ kayak anaknya mau berpakaian lengkap ke seragamnya, tapi nggak ada kita tulis di situ. Ya harusnya memang pengembangan dari pertanyaan itu disampaikan sehingga temuannya akan menjadi lebih banyak gitu. Jadi nanti memang ditambahkan gitu, misalnya dengan gurunya juga begitu gitu. Dengan gurunya kan misalnya nih menggunakan metode antara kelas A dan kelas B sepertinya kan berbeda ya, dia menggunakan metode dan modelnya begitu. Kalau modelnya sama-sama nih ceramah gitu kan, modelnya sama-sama ceramah tapi metodenya satu berbasis masalah, satunya lagi apa nih? Tidak ada apa namanya model ceramah gitu ya, jadi satunya cuma model ceramah gitu, jadi gurunya juga bingung nih bedain model sama metode gitu. Nah itu ketika kita wawancara mencoba memberikan pemahaman kepada gurunya gitu. Itu pas ya gurunya bingung juga Pak. Terus pas lagi kita tanya, Ibu pas lagi masuk pembelajaran seperti apa dalam kelasnya? Ya Ibu itu langsung aja ceramah gitu. Udah kita langsung masukin kategori metodenya ceramah gitu. Terus ketika tanya modelnya ceramah juga gitu jawabnya. Kan di sini ada pertanyaan nih, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan, metode apa yang Ibu gunakan, kan ada dua jenis tuh, seperti yang tadi ditanyakan Pak itu bagus. Nah ketika dijawabnya ini ada jawaban yang satu ditanyain modelnya ceramah, yang satu ditanyain metodenya ceramah, antara kelas A dan kelas B ini. Nah apakah Regita ketika bertanya itu tidak memberikan pemahaman kepada gurunya, Bu yang dimaksud metode itu ini gitu, kemudian yang dikasih model itu ini gitu, karena itu kan wawancara harapannya kan menggali lebih jauh. Coba dicek di halaman 100 sama 97 itu kan yang kelas A sepertinya ibunya model pembelajarannya dia ceramah, kemudian yang satunya modelnya adalah menggunakan model pembelajaran tanya jawab, tapi metodenya metode ceramah, metodenya dijawab model ceramah gitu. Yang satunya metode berbasis masalah. Nah ketika bertanya kita memberikan pemahaman kepada gurunya apa ya udah ditulis aja gitu. Memberikan Pak, terus gurunya bilangnya ceramah Gitu. iya. Kalau misalnya melalui WhatsApp seperti Pak Bagus tadi ya ceramah gitu ya. Nah ya apa gitu. Kan katanya pakai Zoom sama WhatsApp kan ya. Nah harusnya tergambar nih model sama metode yang digunakan oleh guru itu tergambar dari jawaban ini ketika kita wawancara gitu. Kalaupun kita menggali lebih jauh pasti akan terungkap nih nanti, meskipun tadi misalnya catatan-catatan kemarin jangan lupa ya Bu ya belum dimasukkan ke sini, nanti siapa tahu dengan Regita saya tanya seperti ini ingat ya Pak kemarin saya memberikan pemahaman gurunya seperti ini, bisa cerita gitu.
kalau misalnya Regita hanya melampirkan dengan wawancaranya seolah-olah cuman seperti kuantitatif banget, mungkin cuma gugur kewajiban gitu, maksudnya di kulit gitu. Kan karena di sini misalnya ditanya, bagaimana tingkat disiplin belajar siswa kelas 5? Sudah cukup baik, gitu aja gurunya gitu. Seolah-olah kamu sudah makan, sudah, gitu ya, gitu aja gitu maksud saya. Kamu cinta sama aku? Cinta. Nah, maksud saya ketika menggunakan metode kualitatif, karena seringkali mahasiswa gini, mahasiswa itu menganggap bahwa kualitatif itu lebih mudah dibandingkan dengan kuantitatif, karena kuantitatif itu seolah-olah memang sudah fobia dengan angka-angka begitu kan ya. Tetapi kualitatif ya harapannya tidak hanya di kulitnya saja, seperti orang bertanya bagaimana tingkat disiplin belajar siswa kelas 5? Sudah cukup baik gitu. Kamu sudah makan? Sudah. Kamu cinta aku? Enggak gitu. Jadi itu harusnya harapannya memang ada pengembangan ketika wawancara, meskipun sudah wawancara terstruktur ya, tapi ada pengembangan bagaimana tingkat belajar siswa. Jadi lebih digali Bu sebenarnya cukup baiknya itu kan masih cukup baik nih ya Bu ya, misalnya berarti ada yang tidak baik, nah digali harapannya seperti itu. Nah kemudian yang lainnya juga begitu, misalnya berapa persen jumlah siswa yang disiplin, 90%, berapa jumlah siswa yang kurang disiplin, ya sisanya 10% gitu. Gitu. Itu digali nggak? Yang 10% itu alasannya kenapa dan sebagaimana digali nggak sama Regita? Digali, maaf Pak sebelumnya. Ya, Sebenarnya gurunya itu jelasin panjang hasil wawancara juga yang Regita rekam. Tapi menurut Regita karena ini deskripsinya udah biar singkat gitu. Nah ini terjadi kesalahannya seperti itu karena ini kuantitatif ya, kualitatif itu harus dalam-dalamnya karena Regita kan namanya kualitatif itu seperti tadi yang disampaikan partisipasi next riset ya, artinya sudah paham, kemudian menggalinya seperti orang ngobrol, bahkan terkadang memang dia sudah menceritakan itu keceplosan bahasanya gitu ya, jadi yang sudah menjadi rahasia itu disampaikan gitu. Nah harapannya tidak dia disampaikan, dilaporkannya ya tidak hanya 90% gitu, tapi diuraikan gitu, sehingga orang akan menjadi tahu oh 90%-nya itu seperti ini gitu, kemudian jumlah yang 10%-nya seperti itu gitu. Kemudian yang kelas B ini yang saya unik, jadi jumlah siswanya berapa? 38 siswa. Iya. 15% dari 38 itu berapa, Re? 50% dari 38. Bantu hitung. Saya penasaran, takutnya itu ada orang yang sepotong gitu loh. 15% dari 38, 15/100 dari 38. Wah, ada satu orang yang ada palanya tadi. Ya sebenarnya data ini bisa dikonfirmasi ketika benar atau tidaknya seperti yang tadi Pak Batu sampaikan. Jadi ketika sudah dibuat rentangnya tadi yang dikatakan baik tidak baik, maka data ini akan lebih terdukung gitu kebenarannya gitu. Jadi memang perlu tadi ditambahkan untuk mengkonfirmasi tadi yang dikatakan baik itu misalnya dia dari indikator yang sudah ditetapkan tadi, ada berapa indikatornya tadi? 4. Nah dari 4 itu misalnya dia yang dikatakan cukup baik, misalnya dia 2, dari 2 itu berarti berapa orang nih yang memenuhi kriteria 2 tadi gitu. Nah disesuaikan dengan jawaban gurunya benar atau tidak gitu, sehingga akan terkonfirmasi bahwa tidak ada, ini pasti gurunya cuma ngomongnya sekitar 15%, kita juga nggak nanya Bu 5% itu berapa ya dari 38 kan, nggak konfirmasi ke sana kan? Enggak, karena masih betul cuma 15%, sehingga tadi terpotong gitu, karena 15% itu kan dari 38 kan tidak penuh orangnya gitu. Jadi harapannya memang kualitatif ketika wawancara itu digali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sehingga pasti banyak banget, kaya banget akan temuannya begitu. Jadi tidak laporannya pun tidak cuma misalnya dari guru memberi motivasi kepada siswa, tidak hanya 1 lembar, pasti itu bisa berlembar-lembar gitu jawaban dari siswanya. Tuh, nanti bisa dicek kembali catatannya, kalau tadi kata Regita banyak saya yang disampaikan, misalnya direkam atau tidak ketika wawancara. Nah, nanti dibuka lagi rekamannya ya, nanti bisa dilengkapi gitu. Kalau dicatat kan takutnya hilang, tapi kalau direkam pasti ada nih, nanti dengan. Saya tidak nanya kok rekamannya sekarang seperti apa gitu. Sama, tenang aja. Oke. Kemudian pertanyaannya, untuk mengkonfirmasi lagi nih, tadi Pak Bagus kan sudah memberikan arahan strategi dan seterusnya tadi ya. Sebenarnya ada perbedaan sih maksud dari strategi guru dan strategi pembelajaran? Takutnya persepsinya berbeda gitu. Kalau strategi yang tadi disampaikan oleh Pak Bagus kan ada kaitannya dengan model dan media. Nah, strategi guru dan strategi pembelajaran itu ada perbedaan nggak? Yang kamu maksud itu? Dari ini Regita maksud itu strategi itu cara guru dalam mempertahankan disiplin belajar siswa dalam pembelajaran daring, Pak. Jadi berbeda dengan strategi pembelajaran? Berbeda.
berbeda. Nah itu yang kami maksud saya tuh itu yang didudukkan gitu, karena tadi kalau strategi yang pada umumnya, strategi pembelajaran itu kan ada banyak ya, ada banyak yang kemudian turunannya tadi dijelaskan oleh Pak Tubagus tadi. Nah, saya konfirmasi beda nggak strategi guru dan strategi pembelajaran itu? Gitu. Jika memang beda, ya berarti tadi yang diberikan kan sudah benar. Masa strategi dari gurunya bukan strategi pembelajaran secara umum. Jadi strategi guru itu berbeda dengan strategi pembelajarannya. Beda Pak. Tadi kita maksudnya tuh strategi itu cara guru dalam mempertahankan disiplin belajar siswa dari sebelum dan sesudah. Di kelas apa duluan? Di kelas. Kelas. Oke. Ya maksudnya strategi gurunya gitu loh. Nah itu yang saya tanyakan. Kalau strategi pembelajaran tadi yang dibahas Pak tadi kan banyak itu kan. Makanya di sana ada model, metode dan seterusnya gitu. Nah kalau misalnya sudah duduk seperti itu, ya harapannya nanti di tujuan pustaka lebih diperkuat lagi. Ini bukan strategi pembelajaran, karena di tujuan pustaka sepertinya masih strategi pembelajaran ya. Belum ada maksud yang dimaksud strategi guru gitu. Jadi nanti di tujuan pustaka mungkin lebih diperkuat bahwa ini strategi guru yang dimaksud gitu. Jadi kita akan lebih mengaku ini strategi gurunya bukan strategi pembelajarannya. Berarti kita ganti ya Pak strategi pembelajaran. Yang nggak diganti nggak apa-apa, misalnya ditambahkan aja ini yang dimaksud untuk penelitian ini adalah strategi gurunya gitu, diperkuat aja sehingga penting tadi yang saya sampaikan adanya pembatasan masalah gitu. Karena kalau tidak ada pembatasan masalah akan lari, ini strategi guru atau strategi pembelajaran tidak akan ketangkep nih gitu, sehingga persepsi kami juga ini strategi pembelajaran atau strategi guru ya gitu. Nah kalau ada pembatasan masalah maka akan dikuatkan di sana bahwa ini strategi guru bukan strategi pembelajaran ya gitu Pak. Jadi nanti lebih difokuskan lagi. Kemudian berkaitan dengan hasil disiplin belajar tadi sebelumnya sudah disinggung, ini mengenai observasi. Jadi observasi tadi memang harus muncul ya. Jadi kalau misalnya observasi sama guru, di sini kan ada observasi guru nih. Observasinya tadi di checklist ya kalau nggak salah ya sama Regita ya. Nah untuk memperoleh data observasi ini Regita gimana sih caranya? Regita kalau sekolah memperhatikan yang gurunya lakukan. Karena sikap disiplin pendidik dalam pembelajaran sangat baik, perilaku disiplin siswa dalam proses pembelajaran IPS di kelas baik. Regita membuat nggak rubrik yang dikatakan sangat baik ini buat nggak kriterianya apa cuma persepsi Regita sendiri? Tidak Pak. Persepsi sendiri ya. Disiplin siswa dalam kehadiran dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu sangat baik. Nah, memang harapannya ketika memang lebih kuatnya nanti dipisah antara hasil observasi dan hasil wawancara sehingga akan terbaca hasil observasinya ini kan ada 5 kan? Ada 5 kan ya? Yang mengatakan sangat baik, kemudian nah itu diberikan kan di sini ada deskripsinya juga kan? Nah ini bila perlu disertai dengan datanya. Jadi observasi nanti dibunyikan di hasil penelitian, tapi disertakan dengan datanya. Misalnya kan di sini observasinya disiplin siswa dalam kehadiran dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu sangat baik kan? Deskripsinya bahwa disiplin siswa pada pembelajaran daring ini sudah sangat baik siswa. Nah ini kan belum terdeskripsi dengan siswanya siapa sih yang sangat baik itu, berapa jumlahnya, kemudian misalnya dari 40 siswa ternyata yang baik itu 90%-nya itu berapa sih jumlahnya, kemudian kategori yang 90% itu apa saja kategorinya, kemudian yang 10% yang belum baik itu berapa jumlahnya, kemudian kategorinya itu apa saja, nanti bisa diuraikan itu di bagian observasi ini apa ya? Iya, di observasi dan nanti dibunyikan di hasil penelitian gitu. Karena di hasil penelitian kan Regita menjelaskan bahwa misalnya hasil observasi dan hasil wawancara dengan guru gitu aja kalau nggak salah di halaman 55 kan, penjelasan hasil observasi dan wawancara begitu kan, jadi satu gitu. Nah harapannya bisa dipisah dulu, hasil observasi dulu gitu kan, nanti dijabarkan, diuraikan, baru nanti hasil wawancaranya diuraikan juga gitu. Sehingga nanti di pembahasannya akan lebih jelas ya, bisa dipahami. Karena memang datanya sudah ada, tinggal diperkuat aja biar lebih meyakinkan gitu. Sehingga harapannya tidak hanya terlihat di kulitnya saja, tapi seolah-olah memang benar digali lebih dalam. Oke. Yang terakhir mengenai apa sih yang menjadi motivasi Regita untuk menulis di sini depan yang menjadi wajah itu loh tadi saya moto.
masih relevansi dengan penelitian kita, dengan topiknya, kemudian kita mempunyai alasan nggak dengan menulis itu. Ada ceritanya nggak? Ya, menurut kita siapa yang bersungguh pasti dia akan berhasil bakal selesai skripsinya maksudnya. Gitu. Pikir saya ada cerita tersendiri gitu. Nulis moto itu kan biasanya orang itu punya kisah masing-masing ya, atau nulis moto itu untuk menyemangati diri sendiri itu kan punya ya gitu. Jadi punya kisah masing-masing. Oke, mungkin itu cukup ya, kita nggak ada. Ada yang ditanyakan? Nggak ada orang. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu cukup Bu Milva. Dari saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Wardani sendiri selaku penguji dua yang telah memberikan saran dan masukannya terhadap perbaikan dan kesempurnaan skripsinya kita ya. Mungkin ya itu sih ya yang perlu digali lagi informasi dari narasumber sehingga memang kita kaya akan informasi datanya juga kita itu semakin jelas gitu ya. Kemudian juga perlu adanya pembatasan masalah sehingga memang fokus penelitian nanti bisa semakin tahu sebenarnya apa sih yang meneliti ya. Kemudian yang perlu garis bawahi lagi lebih diperjelas lagi bahwa penelitian ini memang menggunakan strategi guru bukan strategi pembelajaran. Jadi tadi berdiskusi juga ke penguji satu kayaknya kita bakalan ganti judul sedikit, menghilangkan ini aja sih kayaknya, menghilangkan pada pembelajaran IPS-nya ini. Jadi nanti strategi guru dalam mempertahankan disiplin belajar siswa di madrasah ya Pak. Jadi Ya, pembelajarannya memang nggak jadi yang Ah, baru ya. jadi sesuai lah antara judul dengan isinya. Isinya tetap, cuman Pada pembelajaran IPS-nya dibuang. Dihilangkan gitu. Jadi kita nggak rancu ini sebenarnya mau lihat strategi belajarnya strategi pembelajarannya ataukah strategi gurunya gitu. Oke, dulu pas sempro juga kita masih bingung di sini ya Pak ya untuk membedakan itu. Oke, ini rekapan nilai sudah ada. Dan kita teman-teman dulu di berita acara sudah. dan nggak protes ya. Biar kamu bisa menerima dengan lapang dada apapun hasilnya. Siap ya menerima putusannya ya, apapun itu. Dia udah kalau deg-degan Bu. Kenapa? Kalau udah melewati cap kabul itu semua udah nggak Oh, deg-degan. karena udah melewati yang lebih paling tinggi ya. deg-degan. Jadi memang belum apa-apanya ya Ria dibandingkan yang kemarin ya. Masya Allah. Oke, sampailah kita pada pembacaan putusan ya. Nah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Regita Wulandari dengan NPM 1801080021 dengan judul skripsi Strategi Guru dalam Mempertahankan Disiplin Belajar Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung yang sudah melewati sekian banyak tahapan dari mulai prasurvei, kemudian perselidingan, seminar proposal, penelitian dan sampai hari ini gitu ya. Maka kami sepakat untuk menyatakan bahwa saudari Regita Wulandari dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Selamat Regita. Selamat Regita ya. Sekali lagi sampaikan salam kami kepada orang tua, kepada suaminya Regita gitu ya. Ibu sedikit banyak sudah tahu sih ceritanya Regita ya. Karena memang ibu juga sedang sakit gitu ya sekarang ya. Semoga beliau lekas sembuh mendengarkan kabar ini, kabar baik dari Regita. Amin. Bapak Ibu sampailah kita di penghujung acara gitu ya. Ya, jadi terharu nih, speechless nih Pak mau ngomong apa. Iya. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada tim ujian munakosah pada hari ini, Bapak Tulis Ali Rahman Kusuma, Bapak Wardani MPD, kemudian Ibu Firma Andrian dan juga teman-teman. Mohon maaf apabila dalam memandu gitu ya kegiatan hari ini terdapat banyak kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Kak? Enggak. Foto nggak? Oke, salam buat suami, orang tua, ibu cepat sembuh, adik cepat sembuh.
Semangat, semangat, semangat. Ya. Yang lain juga tetap semangat.